halaman 11. Halaman 11. Coba tengok di alinea terakhir paling bawah, halaman 11. Ibuku biasa kami panggil Umi, bernama Hajjah Sophia binti Tarmizi, lahir tahun 1947, seorang wanita sederhana, penyabar, baik hati, kasih sayang, solihah, istiqomah, banyak beribadah. Ini renungan untuk ibu-ibu. Kira-kira nanti ibu-ibu bisa tak anaknya mengingat macam ini? Insya Allah, amin. Jangan sampai nanti ibu anaknya menulis, emakku tukang mengamuk, apalagi kalau akhir bulan, rambutnya macam mak lampir, memanggil anak-anaknya hantu setan. Ini adalah kejujuran seorang anak. Bagaimana beliau menyifati ibunya? Ibuku wanita sederhana. Nih, walaupun rumah makan sederhana, tidak sederhana. Ibuku seorang yang sederhana, penyabar. Ini untuk ibu-ibu yang tak sabar, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit marah. Bukan cuma anak, lakinya pun dicampakkannya ke Sungai Musi. Baik hati, penuh kasih sayang. Jadi kalau ibu mau anak ibu membangunkan masjid, maka ibu mesti menjadi penyabar. Tapi bukan berarti penyabar lalu anak ibu pacaran ibu biarkan. Bu, ku bawa anak ibu jalan-jalan ya. Bawalah. Sampai subuh ya bu. Enggak apa-apa. Kata Ustaz Somad, kita mesti sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Ibu mesti marah, ibu mesti mengamuk kalau anak tidak menutup aurat. Air hujan jatuh tidak jauh dari pincurannya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Jadi kalau bapak ibu melihat Yuk Cici, Ibu Kartika Sandra Desi sederhana, itu adalah contoh dari ibunda Umi Hajjah Sophia. Mudah-mudahan ibu-ibu semua baik-baik, sabar-sabar, sehingga anaknya pun menjadi anak yang baik insya Allah. Amin. Bagi yang lajang-lajang, carilah istri yang sifatnya macam ini, yang baik-baik. Yang udah menikah, jaga-jaga ajalah yang lama tuh. Halaman 13, alinea ketiga. Halaman 13, alinea ketiga. Mengapa Umi? Kenapa tak ayah? Mengapa tidak laki-laki? Kenapa perempuan? Jawabannya adalah karena Umi tidak pernah aku melihatnya dalam amarah, tak pernah dia bercakap kasar. Dan bagi penulis buku ini, Yuk Cici, ayah beliau meninggal dan ibu sebagai tulang punggung keluarga. Jadi dengan menyebut nama ibu, otomatis ayah ikut. Tapi kalau disebut ayah, maka ibu belum tentu ikut. Jadi jangan nanti kalau ditanya, kenapa tak nama ayah? Berarti durhaka kepada ayah. Tidak, karena ibu luar biasa. Ibu tiga, melahirkan, mengandung, menyusui. Jadi kalau bapak mau dapat tiga, cobalah yang tiga ini. Balik dari sini, beli kelapa, ikat di perut itu 9 bulan 10 hari. Balik dari sini, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Wa amluhu wa fisaluhu fi amaini, mengandung dan menyusukannya selama 2 tahun. Robek tulang dagingnya, melengkung tulang belakangnya, hilang penciumannya, busuk bau dunia. Setelah lahir, apa yang bisa kita balaskan? Maka yang kita balaskan membangunkan masjid, mengalir pahala jariahnya untuk mereka sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Halaman 14. Di halaman 14 ini, kalau ada di antara bapak ibu anak muda berkata, oh iyalah bisa bangun masjid karena anggota dewan,
Bisa bangun masjid karena orang kaya. Bisa bangun masjid karena duit banyak. Baca halaman 14. Mulai jualan es, saking majunya berbaris kulkas di rumah, sampai 12 kulkas jual es. Jadi penulis buku ini hidupnya bukan berada di atas awan. Beliau bukan bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Penulis buku ini from zero, dari nol, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nanti baca sendiri di rumah. Ini anggap aja sebagai cuplikan, ibarat nonton film. Ini cuplikan pendeknya, supaya nanti termotivasi untuk membaca di rumah. Bahwa beliau dengan penuh kesungguhan sampai akhirnya terwujud apa yang diberikan Allah. Sebetulnya bisa aja duit untuk masjid ini dibelikan ke mobil mewah, dibelikan ke gelang dan rantai, dibelikan permata berlian. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi beliau ingin sesuatu yang kalau sudah meninggal bisa mengalir sebagai amal jariah. Biasanya orang kalau hidupnya dari nol, kalau dia punya duit, dua kemungkinan. Pertama, sangat royal, sangat sosial. Yang kedua, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin getah basah. Rupanya penulis buku ini dia memilih jalur yang kedua. Setelah dia punya duit, dia bangun masjid, dia bagikan makanan, dicetakkan buku. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Adik-adik yang hari ini susah, yang hari ini bukan siapa-siapa, tapi kalau kalian bersungguh-sungguh, nanti dibukakan Allah pintu rezeki. Bangunlah masjid seperti yang dibuat oleh Yuk Cici hari ini, insyaallah. Amin. Buku ini buku motivasi. Buku ini bukan hanya motivator yang diundang ke hotel. Mau masih motivasi, panggil motivator dari Jakarta, undang ke hotel, hidupkan sound system, suara menggelegar, bangkit, bangkit. Keluar dari hotel, loyo. Motivasinya langsung. Jadi siapa mahasiswa-mahasiswa di kampus yang mau motivasi, motivator, datang ke Masjid Umi Haja Sophia. Ini menjadi motivasi yang luar biasa, insyaallah. Amin. Halaman 15. Baris paling bawah. Ketika jam 2 dini hari, alarm Umi pasti bangun. Alarm Umi berbunyi dan Umi pasti bangun. Kita kadang berbunyi dia, cuman kita tak bangun. Jam 2 alarm Umi berbunyi dan dia bangun. Terdengar sayup suara tangisnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, Umi model apa yang dibangunkan anaknya masjid? Umi model apa yang dikabulkan Allah doanya? Nih kuncinya di halaman 15. Umi yang bangun jam 2 malam, bukan yang bangun jam 2 malam karena habis menonton drama Korea. Bukan yang bangun jam 7 pagi yang tak sholat subuh. Mudah-mudahan umi-umi, ibu-ibu berubah jam tidurnya malam ini. Ini makanya bedah buku ini tak bisa lama-lama. Sebentar lagi pulang karena kita mau bangun jam 2 malam nanti, insyaallah. Amin. Kalau tak bisa bangun jam 2, paling tidak bangun jam 4. Sholat subuh waktu Palembang jam 4.21. Bangun jam 4, mandi supaya segar. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, berzikir istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Insyaallah dalam 20-30 menit berkumandang azan subuh. Bagi yang tak sanggup jam 2 malam. Kalau mau anak kita soleh, mau anak kita sukses, mintalah melalui sambungan langsung jarak jauh SLJJ, bebas gangguan. Siap? Dari bunyinya tak siap. Halaman 21. Halaman 21. Umi Alenia Tengah, izinkan aku menjual rumah ini. Berapapun duitnya, semuanya akan aku bangunkan ke masjid.
laku 1.500.000.000, 1,5 M, maka semua hasilnya dibangunkan ke masjid. Walaupun tak cukup, ini hanya modal awal, dilanjutkan dengan yang lain. Menjual rumah sendiri untuk membangun rumah Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah hendaknya tempat di surga insyaallah. Amin. Jadi banyak orang yang bisa berceramah suara menggelegar, tapi Cici tidak berceramah. Penulis buku ini Ibu Kartika Sandra Desi tidak menggelegar membacakan ayat, tidak menjerit, tapi langsung amal bukti nyata. Apa kata hikmah? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh hati daripada cakap. Beribu kata kita atur menjadi kalimat yang indah, tapi hari ini langsung orang melihat. Apa kata orang? Itu hasil menjual rumah 1,5 M, modal awal, akhirnya dibangunkan. Tapi jangan pulang dari sini semuanya jual rumah besok pagi, karena yuk Cici itu rumah dia yang satu, banyak rumah yang lain. Saya khawatir juga, ini jamaah ini kan banyak yang militan ini, besok pagi semua jual rumah. Tapi paling tidak ada pengorbanan. Kalau kita berkorban, kita akan sayang. Kenapa kita tidak sayang? Karena tidak berkorban. Korbankan, sehingga beliau sangat sayang dengan masjid ini. Kenapa? Karena ada pengorbanannya. Halaman 23. Mengapa yang bertuah beruntung orang gandus? Kenapa bukan daerah lain? Karena orang ganduslah yang mau menjual tanahnya dengan harga yang sesuai. Wahai tuan-tuan tanah, wahai tuan-tuan takur, wahai yang banyak tanah, kalian akan mati dimakan cacing tanah. Kalau dengar ada ustadz mau bangun pesantren, kalian lambungkan harganya. Kalau ada kalian dengar orang mau bangun masjid, kalian naikkan harganya. Akhirnya orang tak jadi bangun pesantren, tak jadi bangun masjid. Siapa yang membeli tanah? Orang kafir beli tanah, dibuatnya diskotik, mengalir dosanya ke kubur kalian. Tapi orang gandus baik-baik, yang dulu, yang sekarang tak tahu. Nih, betua Mama Dede datang kemari, Ustadz Kemas Ali datang kemari, habaib kita datang kemari. Beruntung betua. Beruntung apa tidak orang gandus? Beruntung. Tempat lain belum tentu didatangi para alim, para ulama, para habaib. Iktikaf bulan Ramadan, malam-malam 10 malam terakhir. Ini semua keberkahan. Kenapa? Karena orang gandus menjual tanahnya tidak melambung, hanya mencari dunia. Bayar tetap bayar, bukan gratis. Bacalah di situ, ada dituliskan. Bapak Burhanuddin dengan luas 12.500 meter dengan harga akhirnya disepakati 1,800 juta, 1,8 M. Mudah-mudahan orang yang menjual tanahnya tidak melambungkan harganya juga mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin. Pulang dari sini masing-masing orang gandus mewakafkan tanahnya. Ustaz Somad, tanah yang itu saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Yang kita wakafkan itu tanah kita. Tak habis-habis buku nih. Udah saya lipat-lipat tadi yang penting-penting aja.